Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini saya berdiri dan berdiskusi di hadapan kita semua ingin menyampaikan terkait tentang kedaulatan halal dalam arus perdagangan global atau agreement reciprocal trade atau imbal balik dari sistem perdagangan internasional. Sebagai sesama bagian dari bangsa yang sedang berjuang menyeimbangkan roda ekonomi dengan prinsip keyakinan kita sedang membicarakan reciprocal trade agreement yang lagi hangat kita perbincangan saat ini, atau kesepakatan perdagangan timbal balik khususnya terkait sertifikasi halal yang merupakan isu yang hangat saat ini beberapa hari terakhir ini yang lagi diperbincangkan. Banyak yang bertanya mengapa kita harus menyelaraskan standar halal kita dengan dunia luar atau dunia internasional. Sebagai seorang ekonom, saya melihat ini adalah tentang akses pasar. Tetapi sebagai aktivis, saya melihat ini adalah tentang perlindungan konsumen. Nah, untuk itu, Indonesia adalah pasar halal terbesar di dunia. Selama ini kita seringkali hanya menjadi penonton atau pasar bagi produk luar. Melalui perjanjian timbal balik ini, pemerintah sedang membangun jalan tol bagi produk UMKM kita dan industri halal dalam negeri untuk menembus pasar global tanpa hambatan teknis yang berbelit-belit. Kita menuntut pengakuan yang sama. Jika produk mereka masuk ke sini, masuk ke tanah air kita ini dengan standar yang kita setujui, maka produk produk halal Indonesia pun harus melenggang kangkung atau melenggang bebas masuk ke pasar mereka tanpa diskriminasi. Namun perlu kita tegaskan komitmen bersama bahwasanya kerjasama ini bukan berarti kita menggadaikan syariat demi rupiah. Justru ini adalah bentuk diplomasi halal kita, diplomasi halal pemerintah, diplomasi halal NKRI. Pemerintah memastikan bahwa setiap butir kesepakatan tetap menempatkan BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai otoritas tertinggi di tanah air terkait tentang penyaringan produk-produk halal kita. Kita tetap tidak menurunkan standar halal kita sebagai masyarakat, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam. Tetapi kita justru sedang mengekspor standar etika konsumsi kita ke panggung dunia. Sebagai ekonom, secara prinsip ekonomi, penyelesaian ini akan memangkas biaya logistik dan sertifikasi yang selama ini membebani pelaku usaha kecil kita. Ini adalah langkah konkret dari pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang bebas, dan bisa terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, bahkan lapisan global, lapisan dunia, sebagaimana amanat dalam Astra Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita ingin memastikan bahwa halal bukan lagi sekadar label religi, hanya beberapa negara terkhusus di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah, tetapi melainkan branding keunggulan ekonomi bangsa yang kredibel dan kompetitif, yang siap bersaing di pasar global, bukan hanya negara-negara mayoritas muslim. Teman-teman semua masyarakat tercinta yang kita hormati, pemerintah tidak akan membiarkan isu ini menjadi bola liar. Kita harus sama-sama membuka pikiran jernih terkait tentang manfaatnya. Tidak mungkin kita bisa pungkiri tidak akan ada hambatan di dalamnya, tetapi mari kita sama-sama berpikir jernih untuk mencari solusi, untuk mendorong produk halal kita go internasional. Pemerintah berkomitmen pada transparansi data dan perlindungan kepentingan rakyat kecil, karena pada akhirnya kedaulatan ekonomi hanya akan berarti jika ia mampu menghadirkan rasa aman di setiap meja makan rakyat seluruh Indonesia, di seluruh pelosok tanah air. Terima kasih, mungkin ini penjelasan dari saya, pandangan dari saya, dan mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang disampaikan bisa ditelaah dengan baik, dan mari kita berdiskusi bersama-sama untuk merumuskan hal-hal yang positif ke depan. Yang harus menjadi poin bahwasanya pemerintah sebagai representasi negara dalam hal ini, pengelola negara, tidak sedikit pun pernah berpikir untuk menyengsarakan rakyatnya, tetapi negara hadir untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Mungkin hanya pola pikir aja yang berbeda, tetapi cara kita adalah tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Terima kasih. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.